Pernah kepikiran nggak seberapa aman data rahasia yang kalian simpan di internet? Selamat datang di panduan visual ini. Hari ini kita bakal ngelakuin eksplorasi sinematik ke sudut-sudut terdalam dunia keamanan siber. Kita akan lihat langsung gimana para profesional sejati melindungi infrastruktur digital dari serangan. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, ini adalah dunia nyata tentang peretasan etis. Gini deh, coba bayangin kalian punya rumah dengan sistem alarm paling canggih dan gembok paling mahal. Tapi kalian nggak pernah ngecek apakah gembok itu beneran ngunci, aman nggak tuh? Tentu nggak kan? Sama halnya dengan jaringan komputer. Punya firewall atau antivirus mahal nggak ada artinya kalau kalian nggak pernah nyoba mendobrak pintu kalian sendiri buat ngetes kekuatannya. Bagian 1. Ancaman cyber di depan pintu kita. Faktanya, di luar sana, penjahat siber tuh gak pernah tidur. Mereka terus-menerus memindai mencari satu aja titik lemah di jaringan kita. Masalahnya, kita nggak bisa melindungi apa yang nggak kita pahami kan? Nah, disinilah pengujian penetrasi atau yang biasa disebut pen testing jadi benar-benar krusial. Ini satu-satunya cara buat nemuin ancaman tak kasat mata itu sebelum mereka yang berniat jahat nemuin duluan. Masuk ke bagian 2, mengenal Metasploit Framework. Terus gimana cara para profesional ngelawan balik? Kenal ini senjata standar industri yang bikin pertarungan jadi seimbang. Metasploit Framework. Dimulai sejak tahun 2003, proyek sumber terbuka ini sekarang udah jadi standar mutlak buat para penguji penetrasi. Modulnya fleksibel banget. Ibaratnya ini tuh pisau Swiss Army-nya keamanan siber. Apapun tantangan keamanannya, Metasploit pasti punya alat buat nyelesainnya. Oke, mari kita bedah satu-satu istilah pentingnya. Dalam Metasploit, kalian bakal sering banget dengar kata exploit. Gampangnya, bayangin exploit ini kayak alat pencungkil kunci digital. Dia adalah potongan kode cerdik yang sengaja nyari cacat di sebuah sistem target, terus maksa sistem itu buat ngelakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin. Nah, kalau exploit itu cara kita membobol gembok pintu, payload adalah apa yang kita lakuin setelah kita berhasil masuk ke dalam rumah. Payload ini adalah perangkat lunak yang diselundupin oleh si exploit tadi. Payload inilah yang ngasih kita kendali nyata atas sistem yang udah berhasil dibobol. Dan buat ngelengkapin amunisi kita, ada yang namanya modul auxiliary atau tambahan. Sebelum meluncurkan serangan, kita kan harus mantau target dulu ya. Nah, modul ini ibarat mata dan telinga kita, mulai dari memindai celah keamanan, ngumpulin informasi, sampai nyoba nebak kata sandi, semuanya dilakuin tanpa perlu membuka sesi serangan yang aktif. Lanjut ke bagian 3, anatomi sebuah serangan. Gimana sih semua alat canggih tadi dirangkai di dunia nyata? Simpelnya, alur kerjanya mirip banget sama cara peretas beneran beraksi. Pertama, pengintaian. Kita nge-scan jaringan dan nyari kelemahan. Kedua, eksploitasi. Kita tembakin exploit sama payloadnya buat mendobrak masuk. Dan ketiga, yang seringkali paling penting, pasca eksploitasi. Momen di mana kita ngunci kendali dan lihat seberapa jauh kita bisa ngacak-ngacak sistem dari dalam. Biar kebayang seberapa masifnya framework ini, coba dengerin angkanya. Metasploit tuh punya database amunisi yang luar biasa gede. Ratusan exploit dan model tambahan siap dipakai kapan aja. Dengan opsi sebanyak ini, seorang penguji punya kebebasan penuh buat nyesuaiin jenis serangannya ke hampir semua jenis sistem operasi dan perangkat lunak yang ada di luar sana. Kita masuk ke bagian 4, Meterpreter dan pasca eksploitasi. Sekarang kita ada di titik puncak serangannya nih. Pertahanan sistem udah jebol, terus apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah Metasploit ngeluarin senjata rahasianya, Meterpreter. Ini bukan payload biasa, ini adalah mesin siluman tingkat tinggi. Meterpreter itu masuk dan berjalan murni di dalam memori komputer korban, tanpa pernah nyentuh hard drive sama sekali. Efeknya, dia bisa beroperasi tenang di bawah radar dan lolos dari pantauan sebagian besar antivirus. Yang benar-benar bikin merinding dari Meterpreter adalah kemampuannya. Sekali dia masuk, kita pegang kendali penuh. Mau download file rahasia? Bisa. Mau ngambil screenshot diam-diam? Gampang. Atau yang lebih ngeri, dia bisa dijadiin batu loncatan alias pivoting buat nyerang server internal lain yang awalnya disembunyiin di balik firewall. Ini ngebuktiin betapa nyatanya potensi kerusakannya. Kenapa sih semua repot-repot lakuin ini? Karena asal tahu aja, berhasil ngebobol masuk tuh baru setengah jalan. Pasca eksploitasi justru yang ngebuka mata kita soal dampak aslinya di dunia nyata. Kalau ada petinggi perusahaan yang nanya, emang apa ruginya kalau server ini diretas? Kita bisa langsung buktiin kalau peretas bisa memanfaatin celah itu buat nyuri seluruh data pelanggan mereka dalam hitungan menit. Bagian 5. Bertahan melalui simulasi serangan. Dengerin semua teknik nyerang tadi mungkin bikin was-was ya. Tapi percaya deh, kemampuan ofensif ini wajib banget dikuasai buat ngebangun pertahanan yang tangguh. Coba pikirin kontrasnya.
Pekerjaan peretas itu gampang. Mereka cuma butuh beruntung satu kali buat nemuin satu titik lemah. Tapi tim pertahanan, mereka harus ngejaga setiap celah dengan sempurna setiap detiknya. Makanya, mereka harus mikir dan nyerang pakai Metasploit buat mastiin semua lubang udah ditambal sebelum keduluan sama musuh beneran. Dan ini bukan sekedar teori aja. Waktu dunia dihebohkan sama kerentanan dadakan atau zero-day exploit kayak kasus Java versi 1.7 dulu, tim keamanan langsung pakai Metasploit buat nyerang sistem mereka sendiri dengan aman. Tujuannya apa? Buat langsung ngukur seberapa parah paparan risikonya saat itu juga, jadi mereka bisa cepat ambil tindakan darurat dan minta persetujuan anggaran keamanan yang dibutuhin. Terakhir, bagian 6, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kita udah lihat ya, gimana peretas pakai Metasploit dari tahap awal mantau sampai bener-bener ngambil alih sistem. Ada satu kutipan keren dari ahli strategi kuno, Sun Tzu, yang pas banget buat keamanan siber masa kini. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan, taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Punya firewall itu cuma taktik, tapi nguji celah keamanannya secara terus-menerus, nah itu baru namanya strategi sejati. Pastinya, di dunia pertasan etis, alat squad ini punya aturan main yang sangat ketat. Profesional sejati selalu dan wajib dapat persetujuan tertulis sebelum nguji sistem apapun. Tujuannya benar-benar buat ningkatin keamanan dan ngelatih tim, bukan buat ngilangin data apalagi merusak. Ingat, ngetes sistem orang tanpa izin itu bukan pengujian keamanan, itu namanya tindak kriminal. Jadi, kita sampai pada kesimpulan akhir dari eksplorasi kita. Kerentanan itu selalu ada dan senjata canggih buat nembusnya tersedia bebas di luar sana, baik buat orang baik maupun orang jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian cuma bakal nunggu dan ngarep peretas jahat nggak nemuin sistem kalian duluan? Ataukah kalian mau proaktif ambil langkah dan memegang kendali penuh atas keamanan kalian hari ini? Pilihan ada di tangan kalian. Tetap waspada dan terima kasih sudah mengikuti panduan visual ini.